Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lingga. Saya Sumiati dari SD Negeri 014 Singkep Barat. Saya Muiz, calon guru penggerak dari SD 012 Lingga. Saya Hendrawati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Lingga Utara. Kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Muiz kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ibu Sumi apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Saya dengar nih Pak, hari ini Bapak ingin melakukan kegiatan coaching ya Pak? Iya Bu, bersama Bu Eni sebagai coach. Oh iya, baik Pak, dalam kegiatan coaching Bapak nanti, saya sebagai observer ya Pak ya, pengamat nih Pak. Nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti ada penilaian ya Pak dalam kegiatan coaching Bapak nanti. Yang pertama di kegiatan coaching Bapak itu sudah mengikuti algoritma, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak ya. Kemudian respon dari psikologi Bapak terhadap pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian yang kedua Pak, Bapak juga harus tahu bahwa kegiatan coaching itu ada 3 prinsipnya ya Pak ya, kemitraan, kemudian proses kreatif, terus dan memaksimalkan potensi. Pak. Sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan nanti itu apa yang akan Bapak kembangkan? Yang pertama juga ada 3 kompetensi coaching ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti yang akan Bapak kembangkan? Nah, di sini saya lebih fokus ke pertanyaan berbobot. Oke Pak. Yang terakhir ya Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan atau pengembangan yang nanti akan Bapak lakukan itu apa Pak indikatornya? Rencana aksi si coach ini nanti sehingga dia dapat menemukan solusinya serta ide-ide baru. Oke Pak. Baik Pak, sampai sini dulu ya Pak ya untuk kegiatan praobservasi kita. Saya izin tetap di sini ya Pak untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching Bapak. Apa kabar Bu yang hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu En? Iya Pak. Saya itu ada beberapa masalah Pak di sekolah. Saya kan ngajar SMP, saya ngajar pelajaran matematika. Dan di jam pelajaran matematika itu tidak selalu pagi saya kalau mengajar. Kadang-kadang di jam tengah, kadang-kadang kan di jam terakhir. Nah, permasalahan saya di sini, ketika saya mengajar di jam terakhir, anak didik saya itu kebanyakan loyo Pak, kurang semangat ya dalam belajar, lemes aja. Jadi pembelajaran di kelas di jam terakhir itu seperti saya rasakan kurang efektif, kurang berjalan dengan baik. Itu apa? Oh, jadi begitu. Pas pada waktu pelajaran matematika siang hari, anak-anak murid UN pada kurang semangat, loyo, mengantuk, ya. Jadi kira-kira apa solusi Bu UN untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ada beberapa rencana atau solusi yang ada di pikiran saya saat ini. Sebaiknya saya tanyakan lah Pak dengan anak didik saya itu, ketika dia tidak semangat belajar itu, saya sebaiknya bertanya adalah kenapa dia loyo. Kan pasti anak kita itu kadang-kadang kalau siang itu kadang-kadang mengantuk. Kita lihat kan mereka ngantuk. Jadi saya akan tanyakan lah dia ngantuk, kenapa dia ngantuk. Kalau biasanya kurang tidur dia bilang, atau dia punya masalah,
ya saya harus membantu dia menyelesaikan dulu penyebab dari dia ngantuk itu, Pak. Nah, kemudian kalau seandainya dalam masalah dia loyo kurang semangat itu karena lapar, ya juga saya akan nanya lah ke dia, saya bantulah sama-sama mereka ngasih solusi lah ya Pak ya. Di jam terakhir itu lah dari pagi kita kadang-kadang lapar ya Pak ya. Meskipun kita sarapan pagi, kalau udah pulang sampai jam 1 itu pastilah lapar. Jadi saya akan sarankan anak-anak didik saya itu buat makan dulu di jam istirahat, mengisi perutnya di jam istirahat. Jadi supaya kalau perut kita sudah kenyang kan konsentrasi kita itu akan kembali utuh lah. Kemudian yang ketiga yang akan saya rencanakan sebenarnya dari diri saya sendiri ya. Mungkin dalam proses mengajar metode belajar saya atau model pembelajaran saya kurang menarik mungkin di siang hari, jadi saya harus ubah Pak strateginya, cari model-model pembelajaran yang diselingi dengan permainan. Nah itu rencana saya dengan ice breaking, pokoknya santai, menyenangkan, tetapi tetap pada tujuan pembelajaran. Itu yang saya inginkan dari diri saya sendiri untuk mencobalah sampai dimana nanti supaya anak-anak didik saya itu kembali fokus dalam belajar dan pembelajaran pun efektif. Oh, jadi solusinya ibu akan bertanya langsung kepada murid-murid ibu. Nah, kemudian ibu akan mengubah model pembelajaran yang lebih menarik lagi, bahkan diselingi dengan quiz, ice breaking, ya, sehingga anak-anak pertama semangat ya Bu. Hebat, betul sekali itu Bu. Ya, itulah Pak yang insya Allah akan saya rencanakan rencana ke depan. Rencananya kapan ibu akan melaksanakan hal ini? Secepatnya Pak. Kapan jam siang saya akan mulai. Ini besok hari Senin ya, saya ada jam siang itu Senin di kelas 9 saya kalau tidak salah. Ya saya akan cobalah, cuman saya berharap sih anak saya tidak rame lah yang bermasalah itu. Tapi kalau seandainya ada 1-2 orang, saya akan coba lakukan strategi ini mulai besok dan berikutnya. Oke, itu bagus sekali Bu En. Saya tunggu cerita Iya, berikutnya Pak. Bu En ya. Iya Pak, baik Pak, saya juga semangat lah pokoknya Pak. Terima kasih Pak ya atas waktu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan Ibu menemui solusinya Iya, Bu ya. Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Muiz, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu En ya Pak ya. Saya sebagai observer tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Baik, sekarang saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, apa yang menjadi indikator dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi? Setelah saya melakukan praktek coaching bersama Bu En tadi, jadi Bu En yang punya masalah tadi dia bisa menemukan solusinya. Kemudian dia juga menemukan ide-ide baru untuk mengatasi masalah itu. Oh, ya, Pak, ya. Kemudian Pak, dari kegiatan coaching Bapak tadi saya juga sudah mengamati dan membuat sedikit catatan ya Pak ya, hasil dari kegiatan Bapak itu bahwa kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu sudah meliputi ada cerita ya Pak ya, ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi juga, kemudian untuk tanggung jawabnya juga ada ya Pak ya. Kemudian dalam kegiatan coaching Bapak itu Bapak sudah melakukan itu mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan itu kepada si coaching itu direspon baik sama si coaching tadi ya Pak ya. Kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh si coaching tadi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Saya di sini saya tetap berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching berikutnya yang akan saya coachingkan itu dia bisa menemukan solusi dan ide-ide baru. Semoga apa yang Bapak inginkan dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya, kegiatan coaching Bapak berikutnya. Baik Pak, sampai di sini dulu kegiatan observasi kita. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.